Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok SGD 5 akan mempresentasikan terkait topik pandangan lintas 1 yaitu faktor risiko dan potensi bencana di wilayah Bali dan Indonesia. Jadi kami kelompok 5 beranggotakan 10 orang mahasiswa. Yang pertama ada Dia, kedua ada Rio, ketiga ada Yohana, keempat ada Chan, kelima ada Chandra, keenam ada Pande, ketujuh ada Mira, kedelapan ada Riasmita, kesembilan ada Kresna, dan ke-10 ada Emma. Baik, jadi terkait pendahuluan, bencana merupakan sebuah fenomena kehidupan manusia yang tidak dapat diketahui secara pasti kapan terjadinya. Manusia hanya mampu mengenali gejala-gejala awal serta memprediksi terjadinya bencana itu sendiri. Dari sebuah bencana, manusia dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana. Persiapan itu meliputi persiapan sebelum terjadinya bencana, ketika terjadi bencana, serta pasca terjadinya bencana. Artinya, kesiapan yang dilakukan oleh manusia dapat dilakukan ketika dapat mengenali gejala awal, tingkat risiko, dan lain sebagainya. Lalu untuk tujuan dari penugasan ini adalah mengidentifikasi faktor risiko serta potensi bencana di wilayah Pulau Jawa. Untuk tujuan dan manfaatnya itu sendiri ada untuk mengetahui faktor risiko dan potensi bencana di wilayah Pulau Jawa, mengetahui faktor risiko dan potensi bencana letusan gunung berapi dan potensi gempa bumi, banjir, serta tanah longsor di wilayah Jawa. Serta untuk manfaatnya adalah menambah wawasan mengenai faktor risiko dan potensi bencana yang ada di wilayah Pulau Jawa dan dapat dijadikan sumber kajian dalam upaya menghadapi bencana-bencana yang terjadi, khususnya di wilayah Pulau Jawa. Lalu untuk bahasan yang pertama, yaitu adalah carilah 2 kejadian bencana yang menarik perhatian kelompok. Yang kita bahas pertama adalah terkait deskripsi status risiko bencana di Pulau Jawa, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah serta keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah. Tapi walaupun demikian, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki potensi risiko cukup tinggi dalam mengalami berbagai bencana alam. Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bencana alam merupakan peristiwa ataupun serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perubahan alam dan berdampak besar terhadap keberadaan makhluk hidup di sekitarnya. Indonesia terletak pada pertemuan 4 lempeng utama litosfer, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, Filipina, serta Pasifik, yang 2 diantaranya adalah lempeng paling aktif bergerak hingga saat ini. Hal tersebut menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, serta gunung meletus sangat tinggi terjadi di Indonesia. Berdasarkan data BNPB per tahun 2021, tercatat telah terjadi 973 kejadian bencana, baik bencana alam ataupun bencana buatan, dari tingkat kecil hingga tingkat besar. Beberapa bencana yang termasuk dalam kejadian bencana tersebut menurut BNPB antara lain adalah gempa bumi, banjir, gunung meletus, kebakaran, kekeringan, tanah longsor, puting beliung, serta gelombang abrasi. Untuk 2 kejadian bencana yang menarik perhatian kelompok, dari kelompok sendiri mengambil yang pertama adalah gempa bumi Yogyakarta pada tahun 2006. Di mana untuk gempa bumi Yogyakarta pada tahun 2006 ini tepatnya terjadi pada tanggal 27 Mei. Gempa tektonik ini melanda Yogyakarta dan beberapa kabupaten di sekitarnya, yaitu Kabupaten Bantul, Klaten, Gunung Kidul, serta Kulon Progo. Gempa bumi ini memiliki kekuatan sebesar 6,5 magnitudo dan terjadi 2 kali gempa susulan setelah itu dengan kekuatan magnitudo yang lebih kecil. Berdasarkan data BPBD yang dirilis pada harian Kompas, bahwa pada gempa daerah Yogyakarta ini kerugian dicapai menyasar ke 9.782 jiwa meninggal, 26.000 orang luka-luka, serta 350 orang infrastruktur roboh. Selanjutnya adalah gunung meletus Yogyakarta.
Aktivitas Gunung Merapi di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah masih terus berlangsung hingga menyebabkan hujan abu di sejumlah wilayah lereng Merapi. Berdasarkan laporan yang ada di wilayah lereng Merapi, hujan abu terjadi di wilayah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, dan beberapa wilayah di Jawa Tengah. Berdasarkan laporan warga, hujan abu intensitas terjadi di Duri Tempel, jalan sekitar Baluran di Jawa Tengah dan sekitarnya. Untuk manajemen bencana yang didapat dilakukan oleh peran tenaga kesehatan, antara lain adalah pengobatan dan pemulihan kesehatan secara fisik, perawatan dan pemberian bantuan, pemulihan kesehatan mental, serta pemberdayaan kesehatan masyarakat untuk membantu rehabilitasi dan penanganan yang lebih lanjut sehingga pemulihan pasca bencana dapat dilakukan lebih cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih dulu atas penjelasannya. Jadi perkenalkan nama saya Trina, izin melanjutkan presentasi dari Rio, itu soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu jelaskan faktor risiko dan apa potensi bencana yang mungkin terjadi baik bencana alam maupun bencana akibat perilaku manusia pada beberapa wilayah Indonesia. Untuk yang pertama adalah bencana banjir. Jadi Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia dengan jumlah penduduk yang cukup padat. Prevalensi penduduk yang padat tersebut membuat Pulau Jawa sering menjadi pulau yang mendapatkan bencana alam. Berdasarkan data BNPB Indonesia, sejak 2021 bulan Januari sudah tercatat 605 kejadian bencana di Indonesia dan yang paling banyak berada di Pulau Jawa. Beberapa provinsi yang tercatat memiliki kejadian bencana terbanyak yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bencana alam yang paling mendominasi di wilayah Pulau Jawa adalah banjir, puting beliung, serta tanah longsor. Kejadian tersebut seringkali menyebabkan kerusakan beberapa fasilitas umum, tempat peribadatan, jembatan, kantor, dan sekolah. Banjir merupakan kejadian alam yang dapat terjadi setiap saat dan sering mengakibatkan hilangnya nyawa serta harta benda. Kerugian akibat banjir dapat berupa kerusakan pada bangunan, kehilangan barang-barang berharga, hingga kerugian yang mengakibatkan tidak dapat pergi bekerja dan bersekolah. Banjir tidak dapat dicegah, tetapi bisa dikontrol dan dikurangi dampak kerugian yang ditimbulkannya. Banjir adalah tanah tergenang akibat luapan sungai yang disebabkan oleh hujan deras atau yang dapat berasal dari daerah lain yang lebih tinggi tempatnya. Indonesia sendiri memiliki curah hujan yang tinggi setiap tahunnya, sehingga banjir mudah sekali terjadi di musim hujan di antara bulan Oktober sampai bulan Januari. Beberapa pemicu penyebab banjir antara lain yang pertama adanya penebangan liar, curah hujan yang cukup tinggi pada suatu daerah, masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan, kapasitasnya yang kecil, serta potensi besar terjadi pada daerah yang datarannya rendah. Banjir dapat menciptakan beberapa permasalahan pada bidang kesehatan dan pendidikan contohnya. Pada bidang kesehatan, orang-orang dapat menderita penyakit seperti diare, penyakit kulit, demam berdarah, dan lain-lain. Tergantung juga pada kondisi air yang terkontaminasi. Pada bidang pendidikan, terkadang sekolah akan terendam, sehingga kegiatan belajar mengajar akan dihentikan sehingga kondisi banjir tersebut membaik. Yang kedua adalah bencana tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang dapat terjadi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun campuran antara keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Beberapa faktor penyebab terjadinya bencana tanah longsor. Yang pertama adalah perairan, yang kedua terjadinya peletakan batuan, yang ketiga ada penggunaan lahan, dan yang terakhir adalah curah hujan yang sangat tinggi. Yang ketiga ada bencana gempa bumi. Jadi gunung Merapi secara umum didefinisikan sebagai sebuah sistem saluran fluida yang terdiri atas batuan cair bersuhu tinggi dan memiliki struktur memanjang dari kedalaman lapisan atmosfer kurang lebih 10 km hingga permukaan bumi.
Letusan gunung berapi adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang disebut dengan erupsi. Nah, aktivitas gunung beratus ini dapat menyebabkan bencana gempa bumi. Beberapa faktor risiko penyebab terjadinya gempa bumi adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan gempa vulkanik. Jadi frekuensi gempa meningkat dalam waktu sehari dapat terjadi puluhan gempa tremor yang tercatat di dalam alat seismograf. Yang kedua, ada suhu kawah yang meningkat secara signifikan. Jadi magma naik dan mencapai lapisan kawah yang paling tepat. Kenaikan magma disebabkan karena pergerakan tektonik pada lapisan bumi di bawah gunung yang membuat magma tersebut naik ke atas. Yang ketiga, terjadinya deformasi badan gunung. Yang keempat, adanya lempeng-lempeng bumi yang saling berdekatan. Yang kelima, akibat tekanan yang sangat tinggi. Jadi cairan magma yang naik ke atas dan masuk ke saluran kawah apabila terdapat sumbakan bisa menimbulkan ledakan yang dikenal dengan letusan gunung berapi. Di mana semakin tinggi cairan yang naik akan menimbulkan ledakan yang semakin keras. Yang terakhir adalah penutup. Untuk kesimpulannya, jadi negara Indonesia memiliki tingkat risiko yang tinggi terhadap bencana alam karena Indonesia terletak pada kondisi geologis dan geografis rawan bencana. Pulau Jawa sendiri merupakan salah satu pulau besar di Indonesia yang berlokasi pada pertemuan antara Pasifik, Indo, Australia, serta Eurasia. Sehingga Pulau Jawa menjadi salah satu pulau dengan tingkat kejadian bencana yang cukup tinggi. Adapun bencana alam yang pernah terjadi di Pulau Jawa yaitu gempa bumi di Jakarta tahun 2006, bencana banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Tentunya bencana tersebut telah merusak berbagai infrastruktur ataupun fasilitas yang ada di tempat umum. Tidak hanya itu, bencana juga telah memakan banyak korban jiwa sehingga akibatkan trauma psikologis masyarakat dan berdampak pada bencana tersebut. Dari sarannya, pemerintah sebaiknya pemerintah memfasilitasi untuk mengadakan pelatihan khusus untuk bertujuan melatih tenaga kesehatan untuk siap siaga dalam memberikan pertolongan di saat terjadi bencana yang tidak terduga. Untuk mahasiswa, sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi calon tenaga kesehatan, tidak seharusnya dapat berpartisipasi di dalam memberikan pertolongan kepada orang yang terdampak bencana, serta aktif dalam mengikuti seminar ataupun pelatihan khusus dalam penanggulangan bencana. Dan yang terakhir, kepada masyarakat, sebaiknya masyarakat selalu waspada terhadap potensi bencana serta potensi terjadi bencana untuk menjadi dari berita hoax dan sumber yang tidak dapat dipercaya kebenarannya. Jadi, sekian dari saya untuk presentasi laporan PSBB pertama perawatan bencana. Jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Terima kasih.